Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini hari pagi yang spesial di Hong Kong, Typhoon 8. Dan saya memberikan salam bagi saudara-saudari semua. Selamat pagi. Dan mendengar penterjemah hari ini Alex Wan yang MG Leader yang menerjemahkan untuk kita. Dan kitab Yeremia kita sampai di tahap yang terakhir, yang pasal yang kedua terakhir, di pasal 51. Dan mungkin di seluruh kitab ini yang terpanjang semuanya ada 64 ayat. Pasal 50 dan 51 yaitu nubuat atas Babel atau hukuman Tuhan atas Babel. Di pasal 46 dan 51 serial ini yaitu penghukuman atas bangsa-bangsa. Mungkin nubuat ini di waktu Yeremia ditawan di Mesir. Dan kita melihat hukuman yang terpanjang itu atas Babel terhadap Mesir, Filistin, Amon itu pendek. Bagi orang Israel di masa itu satu yang mengejutkan sebab Allah berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa Babel adalah senjata baginya untuk mengangkat Babel untuk menghukum bangsa-bangsa, dan mungkin mereka merasa Allah sangat menyukai Babel dan memberkati Babel dengan banyak kekayaan dan kekuatan tentara. Oleh karena tentara ini punya kekayaan dan kekuatan, mereka menjadi sombong. Mereka tinggi hati, mereka merasa di dunia yang nomor satu, dan merasa karena menyembah berhala-berhala mereka menjadi kuat dan besar. Dan di dalam ketinggian hati mereka menjadi orang yang serakah, bahkan dengan kekerasan, dengan kejam terhadap di sekitar negara kerajaan di sekitarnya. Hari ini menggunakan ayat menghukum mereka, dan hukuman ini berulang kali Allah di situ memuji Babel. Seperti di ayat yang ke-7, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yaitu perkakas yang sangat mahal dan berharga. Kemudian di sini juga dikatakan dia menjadikan senjata untuk senjata perang. Kerajaan Babel hari ini ada hubungan dengan hidup kita, sebab Allah berfirman bagi Israel yang diam di Babel agar mereka lari dari Babel, jangan mengikuti dosa mereka. Dengan tema hari ini, larilah, keluar, jangan masuk di dalam dosanya Babel. Ini di ayat ke-6.
Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Ini bukan disebut karena kamu berperang, kamu harus melarikan diri. Allah berfirman bagi orang-orang Israel yang di Babel untuk melarikan diri sebab mereka banyak kesalahan, dan jangan sampai kamu karena kesalahan mereka juga mendapatkan penghukuman Tuhan. Larilah. 50 juga ada disebut di ayat itu. Dan hari ini saya mengingatkan kita semua, dan dimulai sebelumnya. Hari ini banyak ayat, jadi tidak satu persatu untuk dibaca. Tetapi ini menyatakan tentang perkara dalam sejarah, yaitu Babel dihancurkan oleh Persia. Ini satu sejarah yang benar, yang nyata. Dan latar belakang ini bisa untuk membantu kita masuk di dalam ayat. Kita lihat peta di Babel. Dari hari ini melihat peta Babel, mereka sama adalah seperti satu negara yang biasa kerajaannya. Kalau di sekarang sebesarnya, luasnya seperti Thailand. Jadi dilihat sepertinya tidak begitu lihai. Dan Babel sekarang adalah Irak, tempat Irak di sebelah timur, timur tengah. Dan Babel dari utara menyerang Asur, yang sekarang adalah Suria, dan sebelah selatan lagi yaitu Israel. Ini di masa itu wilayah dan juga Babel, negara yang terkuat, dan kerajaan ini seperti tahun 71 sebelum Masehi mereka dibinasakan. Kerajaan ini di sini ada 5 raja semuanya. Jadi kerajaan ini tidak bertahan begitu lama. Dan waktu Babel dengan kesombongannya merasa dia seperti yang nomor 1 di dunia, Allah mengangkat kerajaan yang lebih besar lagi dari dia, yaitu Iran, yaitu Persia. Kita lihat wilayah dari kerajaan Persia lebih luas dari Babel, dan mereka negara yang lebih penting lagi di 593 sebelum Masehi dalam satu peperangan mengalahkan OPC, yaitu di Baghdad. Di luar Baghdad menggunakan satu peperangan, Babel kalah. Dan Babel saat pertahanan lemah, dia diserang dan dibinasakan. Jadi kebinasaannya itu sangat cepat. Pasal 51 menerangkan tentang peperangan ini, dan hari ini sebagian poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 19 dengan tema situasi hukuman atas Babel. Dan saya merasa poin kecil ini menyatakan bagaimana Persia mengalahkan Babel. Ayat kedua dikatakan, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya, dan akan menyapu bersih negerinya.
Dan di ayat ketiga di akhir dikatakan untuk menumpas segala tentaranya. Dan di ayat keempat mereka akan terbunuh, akan rebah oleh di negeri-negeri orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalan. Allah membinakan Babel di tempatnya sendiri. Dan kedua, yang ayat kedua yang dimaksud dengan penampi itu adalah Persia, dari Raja Kores. Raja Kores membawa tentaranya ke Babel, ke kotanya, dan berperang. Tetapi Allah terhadap umat Israel yang tinggal di Babel ada petunjuk yang lain di ayat ke-5 dan ke-6. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan. Di sini dia tahu walaupun dia hendak membinasakan Babel, tetapi di dalamnya ada umat Israel. Maka dikatakan di ayat ke-6, larilah dari dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Ya, peperangan harus menyelamatkan nyawa, dan bersama waktu juga dikatakan jangan tertumpas oleh kesalahannya. Dan apa kesalahan dari Babel? Nanti akan disampaikan di poin yang kedua. Di ayat ke-13 akan disebut, hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan yang besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Dan yang tinggal di tepi sungai besar ini yaitu Babel. Babel mempunyai dua sungai yang besar, salah satu yang terbesar yang di dalam Babel, di kota Babel. Tetapi di antara bangsa-bangsa dia merepas banyak kekayaan, jadi dia memiliki kesalahan dan keserakahan, dan Allah menghukum dia. Tiba di sini dikatakan ayat 15:4. Di situ mereka memuji Tuhan. Sama di kitab Yeremia dikatakan tuh di sini mereka di kitab Yeremia juga muncul dua kali. Yang pertama di pasal ke-10. Untuk memberitakan kepada umat Israel, di pasal 10 menggunakan perbandingan dengan Allah sejati dengan Allah palsu, yang menyatakan bahwa Allah palsu itu adalah kesia-siaan dan Allah sejati adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dunia. Di ayat 19 yaitu Mazmur, yang nyanyi Mazmur di sini memberitahukan kepada umat Israel tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub. Memberitahukan bahwa umat Israel tidak seperti bangsa lain menyembah berhala, sebab Israel adalah suku miliknya. Umat Israel adalah milik Allah, umat Allah, suku miliknya Allah. Jadi di sini dilihat orang-orang yang diam di Babel, janganlah kamu seperti Babel yang berada di dalam
dosa-dosa mereka. Hari ini Babel dalam Alkitab sebagai lambang kesombongan dari perjanjian lama sampai di kitab Wahyu. Babel melambangkan dunia. Tapi hari ini Allah menyuruh umat Israel diam di tengah-tengah Babel. Bahkan memberkati orang-orang yang diam di Babel, mereka bisa hidup dengan aman dan tentram. Tetapi sekarang hari ini Allah menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini, untuk lari tempat ini. Seperti Allah yang katakan di ayat di pasal 27, dan hari ini saya pun merasa Allah juga berfirman bagi kita. Kita pun ada kalanya kita juga diam di Babel. Situasi tinggal dalam Babel, kita diam dalam kerja kita, dunia punya permintaan bagi kita, termasuk pendidikan terhadap anak-anak kita, dipenuhi dengan konsep-konsep Babel, dan kita perlu untuk dipuaskan. Dan hari ini Tuhan menyuruh kita untuk melarikan dari hal-hal ini. Walaupun orang-orang ini telah diam 70 tahun lamanya di Babel, tetapi jangan sampai kita tumpas di dalam kesalahan Babel. Kita harus melihat tidak begitulah dia yang menjadi bagian Yakub. Kita adalah milik Tuhan, dan kita percaya pada waktu Persia menjajah Babel, ada sebagian orang tidak masuk dalam kebiasaan atau tradisi dari Babel. Allah menjaga mereka. Dan apa permasalahan dari Babel? Dan bagian yang dia 20-29 kedua. Dengan tema kecil saya berikan dosa dari Babel atau kesalahan Babel, yaitu karena keserakahan dan kekerasan. 20-23. Allah mengangkat Babel menjadi senjata perang. Engkau tadinya adalah palu godam, bagiku senjata perang. Ayat 21-20 di situ menerangkan bagaimana dia menghancurkan berbagai macam orang, tetapi karena menggunakan kekerasan yang berkelebihan, dia menyalahgunakan tentara yang kekerasan dengan tentaranya. Kemudian Allah menghukum dia di pasal 24 dimulai. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap Sion di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan memusnahkannya. Allah menggunakan sebelumnya kerajaan ini untuk menghukum bangsa-bangsa, tetapi mereka melebihi syarat Allah yang diberikan Allah untuk persyaratan menghukum mereka, sehingga bangsa-bangsa mereka pun mendapatkan kekerasan oleh mereka. Dan kita lihat di ayat 25. Biarlah pergagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertumpah kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata kepada Yerusalem. Babel menghukum kerajaan selatan Israel dengan kekerasan terhadap mereka dan juga menghancurkan tubuh selatan Israel.
Kita di sini melihat Allah bisa mendirikan bangsa-bangsa untuk menghukum, dan juga Tuhan juga bisa mendirikan bangsa-bangsa untuk menyelamatkan bangsanya. Dia menjadi kerajaan yang kuat, bisa menghukum negara lain, tetapi bukan berarti sang penguasa itu sembarangan menggunakan kekuasaannya dengan kekerasan, dengan kejahatan terhadap orang-orang yang dijajahnya. Selain juga, Babel juga negara yang penuh dengan kesalahan, dan di situ juga dikatakan Raja Nebukadnezar, dia di situ seperti menelan kerajaan-kerajaan sekelilingnya. Mengapa dia berbuat demikian? Sebab dia mempunyai kekuatan yang demikian, bukan karena perlu uang, tetapi dia di situ merampas semua, menelan semua kekayaan kerajaan lain untuk mempermulahkan dirinya sendiri. Jadi di ayat 36 dikatakan Tuhan akan mengeringkan lautnya dan akan menggesarkan sumber airnya, dan Tuhan melakukan pembalasan atasnya. Satu negara yang bisa menjajah atau merampas, menindas dari suatu suku atau negara. Dan hari ini bagi kehidupan kita, kalau kita harus bertanya kepada Tuhan, Allah memberkati kita pada suatu kedudukan. Mungkin kita punya kedudukan, punya kuasa, mungkin di dalam kekayaan Allah sangat memberkati kita. Adakah kamu menyalahgunakan berkat Allah yang diberikan kepada kita, menggunakan kekuatan kita untuk merampas, untuk serakah pada kekayaan? Tujuannya untuk apa? Agar dilihat orang lebih mulia, dan agar dilihat oleh orang lain lebih lihai. Dan Allah memberikan pada jabatan tertentu ada rencananya sendiri, dan kita melihat Allah sendiri akan menghukum orang yang punya kekuasaan, orang yang berkuasa. Dan juga keadilan Tuhan, bukan karena Allah marah kepada Nebukadnezar untuk memusnahkan kerajaan selatan Israel, tetapi rencana Tuhan mengangkat Babel untuk membinasakan kerajaan selatan utara. Tetapi mengapa di sini keadilan Tuhan? Sebab mereka, Babel telah keterlaluan menggunakan kekerasan dan kekejaman mereka. Selain Babel, dia sebutkan dengan kekerasan dan kekerasan di pasal 41 sampai dengan 48, kesombongan dari Babel. Di pasal 47, di ayat 47 sampai 51, Allah akan menyatakan bahwa dia akan menghukum dewa-dewa atau patung-patung Babel. Pada saat Babel menjadi negara yang terkuat di dunia, dia mengira bahwa dia menyembah Allah mereka yang benar, sehingga dia menjadi negara yang terkuat di bumi. Tetapi Allah mengambil kesombongan mereka, kesombongan dari Babel, yaitu
dia punya peralatan yang modern dan juga tembok kekuatan mereka. Di ayat 53 dikatakan, sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya. Di sini mengatakan situasi di Babel mempunyai menara yang kuat dan tinggi, sangat kokoh seperti menara yang kuat. Di ayat 54 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disemaratkan, pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Di sini dikatakan Babel mempunyai senjata yang modern, baik itu temboknya, pintu gerbangnya. Yang diandalkan Babel yaitu karena punya pengalaman, punya kespesialan. Jadi di sini kesombongan dari Babel karena penyembahan berhala, dan orang yang menyembah berhala, kesombongan mereka mengira bahwa mereka tidak akan menghadapi penghukuman. Mereka seperti Babel berada di tembok-temboknya yang tebal dan aman. Tetapi penghukuman Allah itu datang dengan tiba-tiba. Bahkan apa yang diandalkannya, semua yang bersuka, yang sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang menjadi sia-sia, suku bangsa lelah untuk api saja. Jadi dengan susah payahnya menjadi sia-sia dan juga untuk api. Kekuatan dari Babel, keruntuhnya Babel itu mengejutkan orang. Sebab kebinasaan mereka mengejutkan dan sangat cepat. Seperti dikatakan bahwa Persia yang lebih besar wilayahnya dari mereka, tapi Babel pun tidak kalah. Kalau Babel dengan Persia, mereka harus benar-benar Babel setidaknya harus setahun lebih. Tetapi di sini Babel dikalahkan dengan satu peperangan oleh Persia. Babel sangat kuat, Iran sangat kuat, dan Babel dikelilingi oleh di antara dua sungai. Para arsitek dari Babel bisa mengubah arus air sehingga menjadikan dua sungai ini arusnya lambat dan juga menjadi rendah. Tidak ada lagi menjadikan satu. Di situ di zaman Raja Basasat, seketika merasa tidak ada lagi dua sungai ini. Di dalam peperangan ini mereka cepat kalah. Seperti yang menulis surat di tembok di kitab Daniel. Pada saat raja mereka hidup merasa sangat hebat, tidak bisa dikalahkan, maka penghukuman datang, dan kita pun bertanya kepada diri kita, apakah kita juga seperti umat Israel yang di Babel masa itu? Dan kita pun di dunia ini, kita pun harus menghadapi Babel. Dan pesan bagi kita memberitahukan kepada umat Israel untuk lari. Jangan sampai menghadap hari ini, jangan menggunakan Babel bagian darimu.
di sini Babel mengatakan juga bahwa mereka punya hal yang modern, senjata yang modern, mereka juga punya kemahiran. Babel hari ini mengikuti kita agar kita jangan seperti mereka. Kita jangan menggunakan kelebihan kita, menggunakan kekayaan kita menjadi sombong. Itu akan menjadikan berhala bagi kita, dan Allah akan menghukum di antara bangsa-bangsa. Penghukuman yang paling parah yaitu diberikan kepada Babel. Sebab Allah menggunakan kekerasan dan yang berlebihan, kekejam, keserakan untuk menghukum umatnya. Dan bagi kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami memuji Engkau. Hanya Engkaulah Allah yang untuk selamanya. Kami mau bersandar kepada Engkau dan percaya Engkaulah Engkau yang ada. Engkaulah Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, kami menyambut Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami memuji Engkau, kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, aku memuji Engkau sebab kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa di atas manusia dan juga di atas sejarah. Engkau yang berkuasa, kami memuji Engkau. Seberapa besarnya kerajaan, berapa luasnya tempat mereka, itu mereka pun bisa dilenyapkan. Tapi Tuhan, Engkaulah Raja yang bertahta sampai selamanya, Raja yang di tempat yang maha tinggi dan yang maha besar. Kemenangan-Mu ada di tengah-tengah kami,
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Saudara semua, di ayat memberitahukan kita untuk lari, untuk keluar. Janganlah kita tumpas oleh kesalahan Babel. Lewat ayat memberitahukan kepada kita dosa kesalahan dari Babel. Ada kekerasan, ada keserakahan dunia dan nafsu, dan juga penyembahan berhala. Semuanya itu membuatkan kita, kamu dan aku, berada di dalam kuasa kegelapan. Mari kita pejamkan mata, dimanapun kita berada, kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Di dalam ayat ini Engkau memberikan tahu kepada kami untuk berlari dari menghadapi segala dosa-dosa dari Babel, agar kami jangan di tengah-tengahnya. Hari ini Tuhan, kami sebagai umat Allah, seperti umat Israel di masa itu, kami diam di dunia ini yang menyembahkan berhala, kekuasaan, mengandalkan penjual manusia, bahkan mereka terikat keserakahan mereka. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingat kami untuk berlari. Tuhan, kami di dalam Engkau kami dikuduskan. Roh Kudus, Engkau terangi kami, sebab kami masing-masing pun berbeda. Dimanapun bagian kami Tuhan, kami juga diikat oleh seperti soal keuangan. Tuhan berfirman pada kami, saudara semua, kita menyambut Roh Kudus terangnya untuk menerangi kita. Tuhan, di dalam hidup kami dipegang oleh apa yang belum kami selesaikan. Yesus, oh Yesus, Yesus, haleluya. Roh Kudus, Engkau Allah yang berfirman kepada kami, terangmu menerangi kami. Dalam penaran kami mudah berkata, kaku telah lepas, aku tidak serakah, aku tidak menggunakan kekerasan. Mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, tetapi di dalam situasi tertentu kita bisa murka. Mungkin kita akan berkata, aku tidak menyembah berhala lagi. Apakah itu benar? Ada kalanya berhalamu itu adalah diri kita sendiri, sebab kita menyembahkan bagian tertentu atau keinginan kita. Bahkan kita berkata, kita tidak mengandalkan hal yang elektronik yang modern. Apakah sungguh kita mengandalkan dia tetapi tidak mengandalkan Tuhan? Tuhan, tolong kami untuk melihat kelemahan kami, agar kami diperbaiki kembali, dan yang perlu diperbaiki kembali di dalam hidup kami. Roh Kudus, terangmu ada di tengah kami, agar hidup kami kembali lurus dan hidup kami kembali diperbaiki, agar di dalam hidup kami, di dalam terangmu tertuju pada Yesus. Saya mengundang saudara-saudari semua untuk merenungkan di dalam hidupmu,
Adakah sesuatu kamu masih di Babel yang belum keluar, seperti diri saya sendiri? Aku punya keserakahan, aku suka di toko beli barang seperti yang kamu lihat. Selain dan juga membeli yang suka yang di toko kemudian untuk diberikan sebagai hadiah bagi orang lain, sebab lewat beli di online itu lebih murah. Kalau ada orang sebelahmu, silakan berbagi dan saling berdoa. Kita, saudara semua, kamu bisa berbagi Tuhan. Kalau ada orang rumah atau orang di sebelahmu, kamu bisa berbagi, beritahukan kepada dia apa sekarang bagianmu, Babelmu di dunia ini. Seperti keserahan saya suka makan steak babi. Saya diikat oleh steak babi, iga babi. Keserakahan, tinggi hati, menyembah berhala, dunia, kekerasan, amarah, kemahiran, keserakahan, saya ulangi, tinggi hati, penyembahan berhala, dunia, kekerasan, amarah, kemahiran, kita berdoa. Saya berdoa.
Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepada Engkau pada saat kami saling mendoakan. Tuhan, Engkau berkata dalam 1-2 orang berdoa dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau tolong kami agar hidup kami jangan dicemari oleh dunia ini, tetapi hidup kami dipenuhi oleh Engkau. Tolong kami Tuhan, kaki tangan kami, agar hidup kami dikuduskan dan semakin menjadikan umat kerajaan Allah, umat-Mu yang kudus. Dan Tuhan, kami berseru kepada Engkau, Engkau menjaga kami, menolong kami, dan juga di sini Tuhan, kiranya nama-Mu lah yang terpuji. Saudara semua, kita harus berlari. Kita harus lari dari Babel. Ini langkah profetik. Di pasal ini memberitahukan kepada kita harus lari dari kuasa-kuasa Babel. Pada saat kita dengan langkah profet, kita bisa berlari di depan kalau di arena, dan kita berdoa. Kalau kita sebagai ayah ibu, kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka keluar dari Babel ini, lari dari tengah-tengah Babel ini. Berdoa untuk keluargamu agar mereka keluar, hidup mereka bisa menjadikan milik Allah, dan hidup mereka bisa menjadi terang bagi dunia ini. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita juga berdoa kalau kamu ketua sel, juga berdoa untuk anak-anak rohanimu. Dan kalau kita bekerja belum mengembala, dan juga kamu bisa bekerja di tempat kerjamu agar keluar dari segala masalah dosa-dosa Babel. Kamu harus berlari. Kita harus berlari kepada salibnya Tuhan. Kita harus lari menuju kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau mohon Roh Tuhan mengurapi kita pada saat mereka berlari untuk kepada Tuhan. Anak-anakmu dan keluargamu dari turun keluar dari kuasa Babel. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai kita keluar bersama dari Babel, di tengah-tengah Babel ini. Kita bawakan doa, kita lari kepada Tuhan. Kalau kita pergi dari tinggi hati, penyembahan berhala, dunia, kekerasan, amarah, dan juga kemahan modern, keahlian, kita tidak mengandalkan semuanya ini. Kita pergi menuju mengarah kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk Hong Kong, Cina, untuk bangsa-bangsa, agar setiap negara mereka tidak berada di dalam dosa-dosanya Babel. Kita bisa lihat di PPT ini, berdoa untuk bangsa-bangsa, negara
agar mereka lepas dari dosa atau kesalahan-kesalahan Babel ini. Tuhan, kami memuji Engkau. Dari ayat-ayat ini Engkau menyuruh kami kepada umat Israel di waktu masa itu untuk berwaspada agar kami keluar dari tinggi hati kami dan jangan punya pikiran yang jahat ingin memiliki semuanya. Banyak sekali kekerasan menjadikan berhala bagi banyak orang, dan di dunia merasa tidak mau dikalahkan. Ini tekanan tindasan Babel terhadap Israel, dan juga menjadikan sumber atau modal dengan kemahiran dengan teknologi yang modern. Tuhan, jangan sampai semua ini kami menjadikan andalan bagi kami. Tuhan, kiranya kebenaran-Mu ada di tengah-tengah kami, agar kami hidup dengan kemerdekaan sejati. Ada Engkau di dalam hidup kami, kiranya Roh Kudus memenuhi kami, agar orang-orang yang kenal dengan kami juga diberkati. Kami diberkati dan mereka juga diberkati. Masih kita bersama berdoa, kiranya bangsa-bangsa juga demikian juga dengan segala suku bangsa dan bangsa-bangsa pergi dari Hong Kong, Taiwan, Macau, dan semua negara-negara, kiranya mereka dikuduskan oleh Engkau, agar segala suku bangsa dan bangsa-bangsa tidak berada dalam jerat Babel, sebab Engkau Allah yang baik. Kiranya tuh Engkau juga Allah di atas suku-suku dan bangsa-bangsa. Hanya kami nyatakan hanya Engkaulah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga saudara-saudari semua yang dimanapun mereka berada. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu bagaimanapun situasi dunia ini atau godaan seberapa besar. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Kebenaran Tuhan menjadikan target bagimu. Kebenaran Tuhan di sekelilingmu seperti pagar yang berduri, seperti tembok yang melindungi hati dan pikiranmu tidak tergolak oleh dunia. Pada setiap kali musuh hendak merebutmu, dengan mengandalkan Tuhan, berulang kali kamu meraih kemenangan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Dia menjadikan kepuasan dalam hidupmu yang terbesar dan menjadikan tembok perisai bagimu. Dan engkau sungguh tahu bahwa Allah mengelilingimu, tangan Tuhan melindungimu, Allah berdiri di belakang dan mengelilingi sekitarmu. Kamu punya sandaran. Di dalam situasi apapun, kamu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di saat kamu perlu Tuhan, mungkin kamu belum buka mulut, kamu telah menemukan bahwa aku ada. Dan di saat perlu pertolongan Tuhan, belum lagi kamu buka mulut, pertolongan telah ada di dalam hidupmu. Allah tidak menolak doamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dimulai hari ini hidupmu dipenuhi dengan kebenaran Allah dan roh Allah, dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi kemenangan Allah, dipenuhi mujizat Allah, dipenuhi dengan kemakmuran dan kelimpahan Allah. Dan di dalam hidupmu kamu tidak kekurangan apapun, dan apa yang kamu inginkan engkau dapati. Orang yang demikian juga orang memberkatimu.
dan juga orang-orang yang mengenalmu karena kamu, mereka pun diselamatkan, lepas dari tekanan, dan mereka menjadi pemenang, dan orang-orang di sekitar yang mengenalmu karena kamu pun mereka juga menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.